Senang saya punya suami, saya punya jodoh orang Sulawesi. Kenapa? Karena saya tidak pernah berinteraksi dengan orang Sulawesi ketika di Jakarta. Masya Allah. Tapi ketika Allah memang menakdirkan saya akan dapat jodoh orang Sulawesi, bahkan tinggal di Sulawesi, maka Allah men-setting satu peristiwa yang mempertemukan saya dengan jodoh saya. Salah satunya apa? Yaitu peristiwa demonstrasi turunkan Soeharto tahun 98. Disitulah Masya Allah saya bertemu dengan jodoh saya. Demonstrasi buat saya membawa berkah. Kenapa? Karena mempertemukan jodoh dengan suami saya yang sekarang. Inilah contoh Allah men-setting. Begitu juga kita semua yang belum dapat jodoh. Mohon maaf, ada di sini yang belum dapat jodoh? Ada yang belum menikah? Ada. Ada yang mau menikah lagi? Ada. Saya tanya yang janda atau janda. Ada janda di sini? Ya. Angkat tangan janda. Mudah-mudahan janda di sini, Masya Allah, jandanya janda anggota ijazah. Apa ijazah? Ikatan Janda Solehah. Amin, amin. Mudah-mudahan tidak ada rojali. Apa rojali? Rombongan janda liar. Masya Allah. Tapi mungkin di sini banyak jandanya Jamilah ya. Apa Jamilah ibu? Janda mati lakekna. Mudah-mudahan tidak ada Jalilah. Apa Jalilah? Janda lari lakekna. Masya Allah. Allah sudah menakdirkan apa? Kita sesungguhnya berpasang-pasangan. Jadi yang belum dapat jodoh, jangan takut. Aduh, saya nanti nggak kebagian jodoh. Aduh, nanti saya nggak kebagian pendamping. Saya nggak kebagian suami. Saya nggak kebagian istri. Jangan takut. Kenapa? Allah sudah menggariskan kita berpasang-pasangan. Tinggal ini. Allah pun tidak mohon maaf, tidak langsung kasih tak ini jodoh kita. Kenapa? Allah melihat ikhtiar atau usaha dari manusia itu sendiri. Tinggal kita sebagai manusia berkewajiban untuk ikhtiar menjemput jodoh kita. Bukan mencari, tapi menjemput jodoh kita. Kenapa menjemput? Karena hakikatnya kita sudah ditakdirkan ada pasangan hidup kita. Ananda Heni dan Ananda Awal, Masya Allah, ada ikhtiar, dipertemukan, lalu ada rasa. Masya Allah, rasa itu terus dijaga sehingga berkomitmen untuk menjadi sepasang suami istri. Dan Alhamdulillah kemarin Allah sudah menakdirkan kedua pasangan Ananda kita ini sudah sah menjadi sepasang suami istri. Ananda Heni cinta nggak sama suaminya? Cinta tidak? Cinta. Ananda Awal cinta nggak sama istrinya? Cinta. Berapa persen cintanya? Yang saya tanya pengantin, kenapa ibu yang jawab sih? Berapa persen Ananda? 100%. Padahal baru kemarin menikah. Ibu, yang voting lama berapa persen cintanya ibu sama suami? 40. Hah? Habis? Kenapa ibu habis cintanya, Bu? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini sudah keterlaluan cintanya habis. Oh, mungkin ibu yang cintanya habis, memang cintanya habis. Sekarang tumbuh yang namanya rasa kasih sayang. Mahabbah itu cinta, tapi sekarang bukan lagi mahabbah, sekarang lagi adalah mawaddah. Mawaddah itu apa? Kasih sayang. Kalau cinta mahabbah itu biasa berangkat dari apa? Dari ketertarikan kepada fisik atau materi. Makanya di dalam Al-Quran cinta itu dikatakan mawaddah, maddah, yaitu materi. Kenapa? Yang dilihat materi. Entah itu dari fisik wajahnya, entah itu materi akhlaknya, tata keramanya, atau materi jabatannya, atau materi harta kekayaannya. Itu dilihat dari apa? Maddah. Sehingga apa? Timbul mawaddah, rasa ketertarikan. Tapi kalau sudah voting lama, apalagi puluhan tahun, bukan lagi mawaddah. Kenapa? Sudah naik warohmah. Kenapa? Karena kalau dilihat dari mawaddah, apalagi fisik, sudah tidak bisa dilihat. Magai, sipo isina. Maka puru apa? Ulikna, maputi manang, biluakna, sudah lobet-lobet, batuk-batuk, sudah sakit-sakit, dilihat dari materi, degaga. Kenapa? Karena disitulah Allah Mahadil menimbulkan atau memberikan amanah, ada rasa warohmah, kasih sayang. Kalau
Kalau sudah warahmah, mohon maaf, materi tidak lagi dilihat, kekurangan tidak lagi diperhatikan, kelemahan tidak lagi diperdulikan. Kenapa? Di situ sudah ada rasa kasih sayang, psikologinya menerima dengan kelapangan hati segala kekurangan atau kelemahan dari pasangan hidup kita. Nah, Ananda Awal dan Ananda Heni, Ananda sudah diperkenankan oleh Allah memiliki rasa cinta, maka rasa cinta itu harus dijaga, harus dipelihara, bahkan mohon maaf, terus dipupuk agar timbul rasa mawaddah. Kalau sudah mawaddah, insya Allah Ananda, apapun nanti kelemahan dari pasangan hidup kita akan kita terima dengan lapang hati. Ananda Awal, Ananda Heni bukanlah wanita, mohon maaf, bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Pasti nanti ada yang kurang berkenan dari Ananda Heni. Maka apa? Terimalah kekurangan kelemahan daripada pasangan hidup kita. Begitu juga Ananda Heni, laki-laki yang di samping Ananda yang sudah menjadi suami Ananda bukanlah malaikat yang penuh dengan kesempurnaan. Pasti nanti ada khilaf, pasti nanti ada salah. Maka sepasang suami istri harus saling memaafkan, saling pengertian, saling mencintai, saling menolong, saling mohon maaf melengkapi satu sama lain. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri adalah pakaian untuk suami, suami juga pakaian untuk istri. Apa pakaian fungsinya? Yaitu menutup aurat. Aurat adalah kelemahan kita, aurat adalah kekurangan kita. Maka dari itu suami harus bisa melengkapi kekurangan suami istri, atau istri bisa melengkapi kekurangan suami. Maka apa? Itulah fungsi pernikahan di dalam Islam. Yang kedua, Ananda, untuk apa Allah berpasang-pasangan? Mohon maaf, memberikan pasang-pasangan, litaskunu ilaiha, agar yang sudah dipasangkan ada rasa sakinah. Makanya setiap ada orang yang berumah tangga, pasti mohon maaf, doanya semoga rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Banyak yang mengharap rumah tangga sakinah, tapi bukan sakinah yang didapati, tapi sakinah. Sakinah. Kalau sakinah, rumah tangga yang tenang, tentram, damai. Tapi kalau sakinah, sakitnya tuh di sini. Kenapa? Karena suami istri tidak menjalankan fungsinya masing-masing. Maka dari itu, Ananda Awal, berikan kewajiban Ananda yang merupakan hak daripada istri. Begitu juga Ananda ini, berikan kewajiban Ananda yang merupakan hak daripada Ananda Awal sebagai seorang suami. Apa? Mohon maaf, kewajiban Ananda Awal, berikan nafkah lahir dan batin. Lahir materi, uang belanja, uang nafkah, semampu dan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Dan Ananda, apapun nanti yang diberikan oleh suami, terima dengan ikhlas dan rasa syukur. Ibu, biasa madareke, biasa manoko-noko. Ya Allah, biasa mana-nana sama suami tak? Ya Allah, biasa bohong sama suami tak? Ya Allah, sekali lagi, biasa melawan sama suami tak? Ya Allah, sekali lagi, biasa menolak ajakan suami tak? Ya Allah. Biasa mana? Hati-hati Bu. Kalau ibu biasa menolak ajakan suami, maka suami mohon maaf bisa cari ke tempat lain. Mau? Ada satu kasus, suami bilang sama istrinya, Bu, iye, sekarang zaman seluler Bu, iye, Bapak kalau minta dilayani pakai simbol isi pulsa Bu. Oh iye. Jadi kalau Bapak bilang isi pulsa Bu, berarti Bapak minta dilayani. Iye Pak. Malamnya suaminya bilang, Bu, isi pulsa Bu. Apa jawaban istrinya? Maaf Pak, gak ada jaringan. Lewat. Besok malamnya, Bu, isi pulsa yuk Bu. Apa jawaban istrinya? Maaf Pak, sinyalnya lemah. Lewat lagi. Malam ketiga, Bu, isi pulsa yuk Bu. Apa jawaban istrinya? Maaf Pak, lagi lowbat. 3 malam berturut-turut, Masya Allah, minta pulsa, nggak dikasih pulsa. Malam keempatnya, Allah memutarbalikan keadaan. Istrinya yang minta pulsa. Biasa minta pulsa sama suami Bu? Rugi ibu yang nggak biasa.
Kenapa? Dengerin Bu. Bu, dengerin. Di dalam kitab Uqud Lijen karangan Imam Nawawi Al-Bantani ada satu penjelasan dari ustaz saya. Saya belajar kitab ini ketika di pesantren kelas 5 atau kelas 2 Aliyah. Saya ingat sekali, walaupun sudah 30 tahun yang lalu, keterangan dari ustaz saya melekat di pikiran saya. Barang siapa seorang istri yang, mohon maaf, menawarkan dirinya kepada suaminya, Pak, mau pulsa Pak, Pak, mau ini Pak, Masya Allah, maka istri tersebut akan diberikan pahala seperti pahala orang yang melakukan ibadah umroh. Sekarang umroh nggak bisa Bu. Jangankan umroh, masuk ke tanah suci aja sekarang Indonesia belum boleh diperkenankan, apalagi melakukan ibadah umrah. Nah sekarang ibu bisa umroh, pulang dari sini bisa, gampang dan nikmat, Mas Sempo murah meriah. Apa? Masya Allah, tawarkan diri kepada suami. Kembali ke cerita, malam keempatnya istrinya bilang, Bu, Pak, isi pulsa yuk Pak. Suaminya kaget. Kenapa Bu? Isi pulsa yuk Pak. Apa jawaban suaminya? Maaf Bu, sudah ganti kartu. Mau suaminya ganti kartu Ibu? Kalau tidak mau, suami minta pulsa, kasih. Masya Allah. Bila perlu, suami minta 100 pulsanya, ibu kasih 500. Alhamdulillah. Boting paru bisa 3 kali umroh. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini apa Bu? Kewajiban istri cuma 2, melayani suami semaksimal mungkin dan taat kepada suaminya. Itu saja kewajiban istri. Nah untuk melengkapi melayani suami, terkadang apa? Oh, kita melayani pakaiannya, melayani makanannya dan sebagainya. Kenapa? Itu kewajiban daripada seorang istri, haknya seorang suami. Begitu juga Ananda, berikan haknya, berikan kewajibannya. Apa? Memberikan nafkah lahir dan batin. Lahirnya apa? Tadi uang belanja. Maka tidak diperkenankan. Ada 2 laki-laki yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, ada Bapak? Pak, ada 2 laki-laki yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, laki-laki yang seumur hidupnya berencana, berniat tidak mau menikah. Itu nanti laki-laki yang akan dimurkai oleh Allah. Yang kedua, laki-laki yang dilaknat oleh Allah adalah laki-laki yang maseke kepada istrinya. Maka tidak diperkenankan laki-laki maseke, apalagi perhitungan kepada istrinya. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Ananda awal janganlah jadi laki-laki yang maseke. Mohon maaf, semakin Anda banyak memberikan kebahagiaan kepada istri, maka akan semakin banyak Allah melimpahkan keridhaan, melimpahkan kebahagiaan kepada pasangan hidup kita. Maka dari itu apa? Itu kewajiban memberikan nafkah lahir dan juga batin, yaitu kasih sayang. Ibu pun jangan banyak menuntut di luar daripada kemampuan sebagai seorang suami. Maka berapapun yang diberikan oleh suami, berikan, mohon maaf, sikapi dengan rasa syukur. Contohnya, sebagai bentuk rasa syukur, setiap kasih uang belanja suami, jangan hanya ambil uangnya saja. Terkadang kita, Bu, ini uangnya Bu, tarik. Enggak terima kasih, bahkan bilang, ngemage cek dek lah deh. Tapi apa? Ambil tangannya, sebelum ambil uangnya, ambil tangannya, lalu apa? Cium tangannya sambil baca doa, Alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Maka apa? Rizki yang diberikan suami akan melahirkan keberkahan. Apa tanda keberkahan? Ziyadatul khair was sa'adah, akan bertambah kebaikan dan kebahagiaan. Berapapun kebutuhannya, Allah akan cukupi. Kenapa? Ada berkah di dalam rizki. Karena apa? Disikapi rasa syukur dan doa dari sepasang suami istri, yaitu khususnya sebagai seorang istri. Jujur ibu, biasa cium tangan suami tak? Biasa? Berapa kali 1 tahun? Jujur berapa kali 1 tahun? 2 kali kan? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun hanya acting.
Kenapa? Emak-emak zaman now dikit-dikit posting. Sehingga apa? Mau posting di media sosial. Apa? Sungkem sama suami. Hai guys, saya mau sungkem sama suami guys. Masya Allah, cium tangannya. Apa? Acting. Padahal apa? Ibu cium tangan suami dapat pahala Hajar Aswad. Alhamdulillah. Apa keutamaan Hajar Aswad? Menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau merasa banyak dosa sama suami, sering-sering Miki cium tangan suami tak. Pulang dari sini minta memang tangan laki tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mana tangan tak, Pak? Magai, mana tangan tak? Kenapa tangan tak jolok? Sudah dikasih cium Miki yang banyak. Paling maselang laki tak. Masya Allah. Hajar batu aswad hitam, batu hitam yang dicium. Kebetulan laki tama bolong. Berarti bukan batu hitam tapi tangan hitam yang dicium. Jangan tersinggung yang suaminya hitam, Bu. Suami saya juga hitam, Bu. Hitam-hitam kereta api, walau hitam tetap di hati. Masya Allah. Coba Ananda Heni tolong praktekkan cium tangan istri suami tercinta. Gak apa-apa, jangan malu. Bangun. Bangun. Silakan berdiri. Ya. Berdiri nggak apa-apa. Saling hadap-hadapan. Ambil tangan suaminya, kasih tangan kanannya Ananda awal, cium tangan. Tunggu dulu, belum baca doa. Ayo ikutin saya. Ambil tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Ya, cium tangan suaminya. Ya, jangan dilepas ya sampai selesai acara. Masya Allah. Ananda dapat pahala Hajar Aswad. Ananda awal, saya tanya, mau dapat pahala Hajar Aswad juga? Mau? Masya Allah. Kalau suami ingin dapat pahala Hajar Aswad, sering-sering Miki cium kening istri tercinta. Saya tantang awal, berani cium kening istri tercinta? Berani tidak? Berani katanya. Tapi istrinya tarik-tarik aja nah matupi di kamar. Masya Allah, tolong praktekkan karena Ananda ini malu. Tolong nanti praktekkan. Sering cium kening istri tercinta. Bahkan sebelum kita menyentuh, mohon maaf, istri tak, maka sentuh dulu kening istri tercinta sambil baca doa. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu bika bikalimatillah tamah min syarri ma khalaq. Hafal? Hafal? Belum. Kalau tidak hafal cukup baca saja Bismillah lalu salawat. Lalu mohon maaf kalau bisa hafal surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hafal? Kalau hafal baca itu lalu tiup kening istri tercinta, doa agar istri bisa terhindar dari segala mohon maaf mara bahaya kejelekan-kejelekan dunia. Maka insya Allah ketika sepasang suami istri bisa menjalankan biduk rumah tangganya, menjalankan mohon maaf kewajiban haknya, insya Allah rumah tangga sakinah akan bisa didapati. Syukur hadirkan di dalam kehidupan rumah tangga. Dan insya Allah yang kedua, membuat rasa sakinah, sabar, hadirkan sabar yang banyak dalam menjalani biduk rumah tangga. Syukur dan sabar inilah modal untuk bisa mohon maaf menghindarkan atau bisa menyikapi segala ujian di dalam rumah tangga. Sebesar apapun nanti ujian, ketika dihinggapi rasa syukur dan sabar akan bisa dilewati, sehingga apapun nanti ujiannya tidak akan bisa menghancurkan batara rumah tangga di dalam kehidupan kita. Insya Allah mudah-mudahan Ananda kedua mempelai ini diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan rasa syukur yang banyak, diberikan sabar dalam menjalani hidup rumah tangga, sehingga insya Allah apapun nanti yang dijalani akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya saya hanya bisa berdoa barakallah